Kemudian gaya lintang FZ, ya itu juga tampilkan. Kemudian juga momen torsinya tampilkan, ya. Kemudian kalau ada platnya itu tolong kalian tabelkan, ya. Jadi di StatPro itu bisa diklik, pastekan di sini. Kemudian nomornya sumbu, ya, nomornya sumbu. Mungkin ini nggak urut ya, cuman punya kalian urutkan. Jadi bentar ini saya pindah layarnya ini. Nah, di atas saja. Nah, nah ini beban hidup. Ini kok hitam nih. Nah, enggak ini. Kemudian ada beban hidup, ada apa namanya gempa Z, ya. Ini dulu saya bagi semua titik dan ini yang benar menurut saya. Tapi sekarang para ahli itu kan harus di titik yang paling kanan, ya, paling kiri, paling kiri. Jadi yang sini nggak ada, jadi tekan semua, nggak ada yang tarik, ya. Kalau ini kan semua lengkap, karena kenyataannya seperti itu. Tapi para ahli itu sudah, jadi ikutin ahli aja, dapat nilai apa namanya beban nodal di sini itu tambah dari sini kecil, di sini membesar, seperti itu sesuai dengan distribusi yang kemarin. Dan MY, MX gitu. Nah, kemudian kolom, ya, kolomnya itu kalian desain, ya, mulai 1400 ukurannya, anjur tarik apa enggak, anjur tekan gitu. Apakah dia P yang maksimal berapa, momen maksimal berapa, itu kalian masukkan semua. Jadi minimal ada 3 kondisi, ya, atau minimal 2, ya. Jadi yang P-nya paling besar berapa, momennya terserah, atau momennya yang paling besar X misalnya, atau MZ atau MY, P-nya berapa, itu kalian masukkan. Tapi maksimalnya ya paling bagus ya 3. Jadi FX maksimal, MY maksimal, sama MZ maksimal. Kemudian kolom hancur tekan, kalau dia memang tekannya menentukan, ya. Kemudian pelat gitu, pelat itu kalian desain juga, pelat yang sebelah mana tolong kalian crop, ini belum di crop. Kemudian balok T persegi, ya. Balok T persegi digunakan untuk apa? Untuk mendesain apa? Balok T persegi untuk mendesain apa? Mendesain balok di tumpuan di lapangan, ya, di lapangan. Kemudian kalau balok balok rangkap di sini nggak ada, di tugas kalian ada balok rangkap untuk mendesain tumpuan kemarin, ya. Kemudian geser juga. Ini kan filenya sudah punya semua, ya, sudah saya kopikan kan? Halo? Sudah, Pak. Ya wes. Nah, kemudian ini sengkangnya ngitungnya seperti ini. Juga gitu, kamu ambil yang sengkang maksimal, ya. Nah, ini yang terpenting, ya. Misalnya 1400 itu ada di mana, gitu ya. Ini ada di mana, gitu. Jadi itu yang gedung parkir itu hanya latihan, ya. Hanya latihan, bukan, ya, saya nilai hanya latihan, tapi bukan bukan yang dikumpulkan nanti, ya. Yang dikumpulkan adalah yang gedung kalian yang saya tentang itu yang dikumpulkan, gitu, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Beban kombinasinya itu sama kayak yang latihan itu, Pak? Apa menentukan sendiri? Sama seperti latihan. Sama seperti latihan. Itu yang latihan itu bebannya dari pemerintah. Ya mungkin ada salah, tapi kayaknya nggak salah. Kalau ada salah itu dicek, ya, dicek dan dengan peraturan kayak apa, peraturan pembebanan yang baru, peraturan gempa yang baru, itu kamu sesuaikan, gitu, ya. Iya, Pak. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Itu Pak, apa untuk tugas yang dikumpulkan nanti itu pakai RAM apa enggak, Pak? Enggak pakai. Itu kan bukan gedung parkir. Enggak pakai. Kalau ada tangganya, kamu modelkan satu aja, jangan semua di situ ruwet nanti. Kamu modelkan tangga satu sendiri. Terus apa yang perlu, yang agak
agak menyendiri itu misalnya ada digeser kamu kasih sendiri, misalnya ada pelket dicampur nggak apa-apa kalau pelket ya. Nah jadi ini kemudian ada balok-balok ya, balok-balok sendiri. Baloknya berapa kamu desain ya. Yang balok ini masih saya campur. Yang balok tumpuan ya gambarnya T nggak apa-apa, memang kan T terus gambarnya, tapi idealisasinya kalau di tumpuan balok apa? Balok apa? Persegi. Balok Rangkap. rangkap ya. Yang di lapangan baloknya apa? T persegi. Ya, T persegi. Ya, nggak mesti. Ya, biasanya T persegi sih. Kadang T murni, tapi kamu cek. Nah, kemudian ini semua balok-baloknya kamu cek ya. Kemudian ini apa? Ini balok. Seandainya ada balok lingkar ya, ini nggak ada. Nah, termasuk di sini belum ada, tapi di file-file saya contohnya ada banyak. Itu ada yang pancang ya, yang apa borpel itu kalian modelkan juga ya. Kan sudah saya ini kan ya untuk mencari dari sondir ya. Seandainya ada titik sondir kalian atau apa NSPT itu nyoba di internet banyak ya. Kalau NSPT itu bisa apa namanya? Bisa dicari daya dukungnya. Setelah ketemu daya dukungnya, P-nya dibagi daya dukung tanah pada kedalaman itu yang dipilih. Misalnya 1000 ton ya, terus apa namanya daya dukung tanahnya berapa? Misalnya 100 ton berarti 10 ya 10, tapi ada faktor keamanannya. Berarti lebih dari 10 gitu. 1000 dibagi 100 gitu, lebih dari 10 ya titik pancang atau borpel berarti 8 misalnya titiknya. Ya sebagai ancer-ancer ya, sebagai ancer-ancer aja. Kalau gedungnya 10 lantai ya, saya pernah desain 12 lantai itu 800. Jadi kalau 10 lantai 80 kali 80 masuk ya, 10 kali 10 apa 1 meter kali 1 meter masuk, 90 kali 90 masuk, terserah. Nggak masalah. Tapi yang penting adalah apa namanya luasan kolom kalau di total itu adalah minimal 1% daripada luasan bangunan. Luas bangunan. Kemudian ada lagi yang terpenting bahwa ukuran kolom itu adalah 20 kali ya diameternya gitu. Jadi misalnya diameter 20 ya, diameter 22 misalnya ya. Atau diameter 25 ya, berarti kali 20 kan 500, berarti kolomnya harus 500 kali 500. Jadi itu saya tadi baca gitu. Jadi ada constraint tadi apa namanya jumlah luasan kolom itu 1% dari bangunan, juga dikontrol dengan tulangan ya. Tulangannya minimal juga 1% dari luasan kolom ya. Tulangannya ini yang di sini. Nah ini jumlah, ada gambarnya enggak ini? Nah ini. Nah gambar ini misalnya 16D22 ya. Jadi 16 kali 1/4 pi kali 22 kuadrat dibagi B kali H ya, B kali D biasanya, ASBD kan, itu harus 1% ya kayak ini ya kan, 4 kali ya misalnya ya, ini salah, 4 kali AS yang terbesar ya, 4 kali AS yang terbesar ini dibagi B kali D, bukan B kali H, B kali D. Nah ini 7%, iya enggak 7%. Nah ini Pak, banyak ya. Kalau kolom itu maksimal 6%, kalau dulu maksimal 8%, ya. Itu berarti untuk kalau ini sudah oke ya, berarti ini boleh dikecilkan ya tulangannya kan, pokoknya masuk misalnya 2400 misalnya, ya. Nah ini sudah 3%, nggak apa-apa, masuk berarti ya, misalnya 600 kali 600 gitu ya, ini 2% ya, dan seterusnya gitu. Nah gitu, misalnya 800. Nah ini nggak boleh meskipun oke ya, karena ini 9% ya, kali 100 maaf, kali 100 karena 0,9%, jadi harus 1200 ya. Jadi masing-masing ini
Ini 1200, ini 1200, ini 1200, 1200. Karena apa? Karena tatkala kita gambarnya ini kan AS ya. Ini AS aksen. Jadi begitu. Jadi AS aksen berarti ini AS yang terbanyak. Kalau tertekuk ke kiri juga AS-nya di sini. AS aksennya di sini, tertekuk kanan, tertekuk ke bawah. Maka untuk menjaga agar dia gempa kan nggak hanya dari kiri kanan, depan, belakang. Maka itu dibagi, bukan dibagi rata, kali 4 ya, kali 4 AS. Ya. Ada pertanyaan? Halo. Pak, saya mau tanya. Ya. Itu meskipun luas kolomnya kurang dari 1%, tetapi oke, apakah boleh digunakan, Pak? Di peraturan ya itu kurang baik karena tidak seberapa daktil ya. Jadi yang bagus adalah kolom kuat, balok lemah. Jadi meskipun kolomnya kecil itu sudah oke, tetap gunakan aja 1%. Gitu, ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Tanya lagi, Pak. Ya. Tadi untuk tangganya itu modelingnya dipisah ya, Pak? Tangganya dipisah ya, tangganya dipisah supaya nggak ruwet di punya kamu. Tapi kalau kamu mau tipikal, gampang kalau kopi ya, kopi aja nggak apa-apa, tambah bagus kan. Ya lebih mirip keadaan aslinya ya. Iya. Ya, tapi kalau dipisah sama tidak dipisah itu apakah strukturnya terpengaruhi, Pak? Dipisah sama tidak dipisah ya terpengaruh, lebih kuat, bukan lebih kuat, begini. Kalau kamu masukkan itu nggak kamu hitung ya di luar, nggak kamu hitung tersendiri, tapi kenyataannya kamu pasang, kenyataannya nanti akan jauh lebih kuat daripada yang kamu hitung gitu. Tapi kalau tangganya kamu masukkan, ya berarti itu sudah persis aslinya, ya sudah persis aslinya. Jadi bisa lebih irit karena tangganya ikut menahan, ya. Kalau kamu bisa tangganya nggak ikut menahan, tapi kenyataannya ada, jadi tambah kuat, tambah bagus lagi. Tapi kamu modelkan juga nilainya ya tinggi, ya lebih tinggi. Ada pertanyaan? Ini kok sedikit ya yang tanya ya, unmute standar. Unmute all itu gimana? Manage participant, unmute all. Ada yang bertanya lagi? Ini nggak bisa saya Belum. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Yang video baru Bapak kirimkan itu buat ngitung masukin beban gempa. Ya. Bagaimana? Jadi begini, beban gempa itu bisa dihitung dengan banyak hal ya. Yang pertama yang sering wajib di tugas ini adalah static equivalent gitu kan. Static equivalent. Kalau static equivalent itu gempa itu kan sebenarnya nggak sama gaya dikasih di atas gitu kan nggak. Yang bergerak kan tanahnya. Kalau static equivalent itu karena zaman dulu nggak ada komputer, maka dia sama dengan didorong atau dikasih gaya di atasnya sesuai dengan distribusi yang saya ajarkan. Itu namanya static equivalent. Dan banyak gedung yang dari dulu tahun 80, tahun 70 Monas itu semua pakai static equivalent. Ya. Karena itu yang mudah dan komputernya mendukung gitu kan. Nah, ada dua yang lagi yaitu respons spektrum ya respons spektrum itu sama seperti membentuk kurva seperti yang kita ajarkan. Saya ajarkan itu. Cuman ada modenya. Jadi dia daerah mana dimasukkan nanti keluar mode 1, mode 2, mode 3 bentuk-bentuknya ya. Keluar periodenya gitu. Momennya juga keluar gini. Jadi kita nggak perlu memasukkan beban dari luar lagi ya, bebannya sesuai dengan percepatan tanah dasar
yang ada grafiknya itu, ya kan? Itu jadi di YouTube kalau kamu mau menambahkan atau kamu mau belajar sendiri tapi nggak ditambahkan itu kan juga bisa. Itu caranya seperti itu. Kemudian juga kamu apa namanya time history analisis ya atau riwayat waktu itu lebih persis aslinya ya kan, lebih persis aslinya karena aslinya itu memang gerakannya dari bawah dan asli gempanya misalnya dari gempa Kobe, gempa El Centro atau gempa apa Northridge ya, gempa Sumatera katanya ada datanya. Jadi ada kurvanya tinggi-tinggi gitu banyak gitu. Nah, itu yang kalian masukkan di ini. Saya kemarin nggak sempat ngajarkan, tapi kalau di YouTube banyak ya. Kamu tinggal download datanya El Centro misalnya XYZ, aspirasinya berapa kita masukkan satu itu nanti langsung ya kebanyakan orang India yang memberikan. Jadi agak lucu gitu, udah ya itu jadi bisa langsung didapatkan apa namanya moodnya juga itu akibat asli ya. Ada kelemahannya. Ya Pak, di unmute yang rame itu siapa ya? Di unmute dulu. Di unmute yang rame aja. Yang rame aja di unmute ya. Yang enggak Coba yang rame itu di unmute ya. Nah. Ya. Ini masuk loh ngobrolmu. Maaf Pak, ada tamu. Yang ya makasih. Jadi gitu. Ya yang nggak rame nggak apa-apa di mute. Jadi ada 3. Yang pertama time apa namanya static equivalent, yang kedua adalah response spectrum, ya, yang ketiga adalah time history. Semuanya punya keunggulan dan ini ya kelebihan dan keunggulan. Kelemahannya kalau static equivalent itu kan nggak nyata karena dimodelkan sebagai beban di atas, tapi tempatnya benar ya di Malang, di Meksiko, di mana di Jakarta sudah benar tempatnya. Terus kalau respon spektrum itu tempatnya udah benar ya di daerah itu masukkan nilainya SA, S1 langsung keluar sendiri, nggak usah masukkan lagi beban-beban gempanya, itu tempatnya benar ya, tapi itu nggak nyata karena ringgi-ringgi dimodelkan cuman kurva seperti itu aja. Nah ya kalau time history itu keunggulannya nyata tapi tempatnya di tempat lain ya, karena di Jepang, di Meksiko, di El Centro macam-macam, tapi bukan tempat kita ya, tapi dia nyata gitu. Kelemahannya bukan di tempat kita. Jadi itu kamu boleh pakai yang mana, tapi yang wajib itu adalah static equivalent. Tapi respon spektrum kalau kamu bisa kamu mengurangi static equivalent juga boleh. Ada pertanyaan? Saya mau lihat kamu nge-share kerjaanmu, bisa nggak? Saya mau menilai ini.